Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama channel kesayangan kita bersama ini, Syafri MTV. Apa kabar Anda semuanya di hari ini? Mudah-mudahan tetap saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Bagi Anda yang tengah sakit, saya doakan agar Anda segera pulih. Dan spesial bagi Anda yang tengah dirawat di rumah sakit, saya doakan juga agar Anda kembali sehat, kembali pulih, dan berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara, pada awal Mei tahun 2021 ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menemui 3 menteri untuk membahas proyek infrastruktur di Sumatera Barat. Proyek tersebut diantaranya adalah flyover Sitinjau Lawi dan sejumlah proyek lainnya. Ketiga menteri yang ditemui Mahyeldi yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 itu, Mahyeldi memaparkan progres pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Dia juga membicarakan usulan percepatan pembangunan yang akan dituangkan dalam penganggaran APBN tahun 2022. Ada beberapa sektor yang perlu dipercepat di bidang bina marga, seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan Kementerian PUPR melalui Konrek 2021 dan nantinya akan dianggarkan sebesar 120 miliar rupiah, kata Mahyeldi. Mahyeldi menyebut beberapa proyek yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, antara lain Jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, Jalan Duku Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, dan flyover Sitinjau Lawi sepanjang 2,6 km yang ada di Kota Padang. Menurut Mahyeldi, kawasan Sitinjau Lawi adalah jalur logistik dan di sini sering terjadi kecelakaan. Mendesaknya pembangunan ini telah dibahas sebelumnya dan telah diusulkan ke Kementerian Maritim dan Investasi. Juga diusulkan Kementerian PUPR melalui Konrek 2021, ujarnya. Dalam pertemuan itu, Mahyeldi juga mendapat dukungan untuk percepatan infrastruktur. Untuk flyover Sitinjau Lawi, Menko Maritim dan Investasi langsung berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum agar proyek ini menjadi prioritas, sebut Mahyeldi. Mahyeldi juga menyampaikan beberapa perusahaan akan berinvestasi di Sumatera Barat dengan nilai mencapai 1,5 triliun rupiah. Dia berharap rencana ini dapat segera terrealisasi. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa melakukan kunjungan ke Sitinjau Lawi Padang, Sumatera Barat pada bulan lalu, tepatnya pada tanggal 8 April tahun 2021. Suharso Manoarfa datang bersama rombongan terkait rencana pembangunan jembatan layang atau flyover di Sitinjau Lawi. Suharso juga mengatakan flyover di kawasan Sitinjau Lawi ini ialah salah satu major project atau proyek raksasa nasional. Rencana pembangunannya juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Jadi ada beberapa proyek nasional besar di beberapa daerah. Itu yang ingin dipastikan oleh Bappenas, apakah dilangsungkan dan dikerjakan sesuai dengan perencanaan kita, katanya. Dia berharap semua major project itu bisa diselesaikan pada tahun 2024, termasuk proyek nasional yang ada di Sumatera Barat. Total ada sebanyak 35 major project yang tersebar di seluruh Indonesia. Total di seluruh Indonesia ada 35 major project, dan untuk flyover Sitinjau Lawi kita anggarkan 1,28 triliun rupiah, ujarnya.
Perencanaan Pembangunan Nasional mengarahkan pembangunan jalan layang atau flyover Sitinjau Lawi demi keselamatan jalan dan kelancaran jalur logistik. Dengan tahap pelaksanaan penyiapan desain dan pengadaan lahan di 2021 sampai 2022, kata Soeharso. Soeharso menyebut berdasarkan laporan yang ia terima dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2016 sampai 2020, jumlah kecelakaan di jalur Sitinjau Lawi terdapat 50 kejadian dengan korban meninggal dunia antara 4 sampai 5 jiwa setiap tahun. Sebagai mitigasi jangka pendek, Soeharso menyebut Kementerian PPN atau Bappenas berkoordinasi dengan sejumlah kementerian atau lembaga untuk implementasi pencegahan dan penanganan korban kecelakaan lalu lintas di Sitinjau Lawi, yakni meliputi penanganan geometrik dan perbaikan kondisi jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyediaan kelengkapan keselamatan jalan dan rekayasa lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan, lalu penertiban dan penegakan hukum bagi pengguna jalan, termasuk road overloading oleh Korlantas Polri, hingga penanganan cepat bagi korban kecelakaan oleh Kementerian Kesehatan. Jalur Sitinjau Lawi diketahui merupakan jalan nasional. Jalur ini menghubungkan Kota Padang menuju jalur lintas Sumatera, diantaranya penghubung Kota Padang dengan Provinsi Jambi dan Riau. Soeharso menyebut jalur Sitinjau Lawi ini merupakan jalur yang sangat padat yang dilalui kendaraan berat dengan tingkat kepadatan mencapai 0,8. Tanjakan dan tikungan tajam rawan kecelakaan atau black spot yang ada di Sitinjau Lawi membuat pengendara harus mengambil radius yang lebar untuk melaju, sehingga terpaksa mengambil jalur kendaraan dari arah berlawanan. Saudara, Sitinjau Lawi merupakan sebutan untuk ruas jalan nasional sepanjang kurang lebih 15 km pada ruas jalan lintas Sumatera dengan rute Kota Padang, Arosuka, dan Kota Solok. Rute Sitinjau Lawi ini juga menjadi salah satu rute nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan sejumlah provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Disebut dengan nama Sitinjau Lawi karena dari sejumlah titik di jalan tersebut, para pengendara bisa dengan leluasa memandang laut sepanjang pantai barat dan keindahan Kota Padang dari atas ketinggian. Menjadi jalur nasional membuat rute Sitinjau Lawi sangat padat. Tampak setiap harinya seluruh jenis kendaraan seperti bus, truk, mobil pribadi, hingga kendaraan roda 2 melintasi jalur ini. Meskipun memberikan suguhan keindahan alam hutannya yang dibalut dengan udara sejuk, akan tetapi jalur Sitinjau Lawi sendiri memberikan ancaman yang sangat besar. Sepanjang jalur tersebut terdapat belasan titik yang berpotensi longsor, terutama ketika curah hujan tinggi membuat jalannya pun menjadi licin. Selain longsor, ancaman lainnya adalah kecelakaan karena terdapat tikungan tajam yang disambut dengan tanjakan tinggi menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pengendara yang melintas. Tidak sedikit kendaraan besar bermuatan banyak mengalami remblong hingga memicu terjadinya tabrakan, bahkan terjun bebas ke dalam jurang sedalam puluhan meter. Jumlah kecelakaan yang sering terjadi di jalur Sitinjau Lawi ini membuatnya dikenal sebagai rute maut dan paling ekstrim di Sumatera Barat. Meskipun demikian, pengendara juga tidak perlu takut untuk melintasi rute ini. Pasalnya, untuk meminimalisasi tingkat kecelakaan, di beberapa tikungan jalan ada beberapa anak muda yang sudah diberdayakan yang disebut dengan istilah Pak Oka. Selama 24 jam, mereka secara bergantian berjaga dan mengatur arus lalu lintas di sejumlah tikungan tajam, seperti di Panorama 1 dan Panorama 2 pada rute Sitinjau Lawi. Tentunya keberadaan Pak Oka ini sangat menguntungkan bagi pengendara, karena mereka dengan sigap akan menyetop kendaraan dari arah berlawanan ketika ada truk besar yang hendak melintas.
Dan saudara, semoga saja pembangunan flyover di Setinjau ini bisa segera terlaksana demi kelancaran dan mobilitas orang dan barang di ranah Minang tercinta. Tidak sekedar retorika, pemanis cerita, dan mimpi-mimpi belaka, namun betul-betul terrealisasikan demi masa depan anak dan cucu kita ke depan nantinya. Dan saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa Anda dengan Safri MTV. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum, untuk segera menekan tombol subscribe agar kedepannya kami kembali hadir dengan informasi terkini lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.